Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dava Putra akan mempresentasikan website PMB Universitas oleh kelompok 4. Dan saya akan menjelaskan tentang login, register page, dan beranda HTML-nya. Dimulai dari login page dan register page-nya terlebih dahulu. Di sini, di login page, Anda akan diminta email dan password yang sudah terhubung dengan database ya. Jadi kalau ngisi email atau password asal-asalan, tidak bisa. Ini alamat email tidak valid, coba kita beri yang valid. Nah, ini udah valid ya. Nah, tapi belum terdaftar email atau passwordnya, maka tidak bisa. Jadi sebelum kita login, kita akan register terlebih dahulu. Buka database-nya. Di sini ada database yang sudah terdaftar 1, 2, 3, 4, 5, 5 akun. Namanya begini, QWERTY Dava kelompok 3, emailnya begini. Kita mau bikin contoh ya, contoh at gmail.com. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah begini, kita klik daftar. Registration sukses, kita cek database-nya. Nah, maka akan muncul contoh. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di enkripsi. Di PHP-nya saya passwordnya di enkripsi. Dan sekarang kita bisa login. Contoh @gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set. Aduh, passwordnya terlalu jelek, makanya ada peringatan. Nah, kita masuk ke website PME-nya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan codingan dari PHP-nya terlebih dahulu untuk login page. Dimulai dari indeks PHP. Kita cepat aja. Di sini ada bootstrap icon, CSS, kita login, login register, ada error message-nya, login form, input box, type text, dan ada label email yang tadi. Lalu ini password. Di sini ada lupa password, hanya dummy button, nggak ada gunanya. Di sini ada login buttonnya dan pakai icon bootstrap. Di sini ada tidak memiliki akun. Nah, di sini ada function dari JS. Jika tidak memiliki akun dan klik register seperti tadi, maka akan ada animasi pergeseran ya. Set, geser ke samping gitu. Ini dari JS-nya. Oke, register form sama seperti login form. Gitu, bla 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 bla. Konekin ke JS-nya. Jadi kita cepat aja ya. Oke, langsung ke style dulu deh. Oke, saya rutin nih warna-warna. Ntar nanti tinggal manggil variabelnya aja. Biar cepat. Dan warnanya nggak warna-warni. Jadi stabil gitu. Warna primary colornya ini, background-nya ini gitu. Nah, di sini kita style untuk semua variabel atau elemen. Ini, begini. Lihat, bisa dilihat aja. Hmm, kenapa saya cepet-cepet? Soalnya tadi udah bikin video ya. Saya sendiri udah 20 menit. Belum teman-teman saya. Saya ulang lagi deh bikin videonya. Ini ada error message. Jika jika tidak tampil displaynya non, jika tampil akan display block absolute warna merah gitu. Ini untuk responsif responsivitas. Nah, itu. Lalu kita ke script.js, kita panggil kelas-kelas yang ada di index PHP dan ini ada ID. Nah, login function yang tadi yang ini nih. Aduh, yang ini ketika klik set akan geser begitu. Dijelaskan di sini nih. Misal kita klik login function, maka login form akan muncul 50% ke kiri dan opacity-nya akan satu, akan ada. Dan register form-nya akan menghilang. Dia bergeser 150% ke kiri, opacity-nya 0. Jadi sebenarnya, aduh, salah. Ketika login ini diklik set, nah sebenarnya register formnya masih ada di sini, tapi opacity-nya menghilang. Itulah settingan JS tadi. Udah, untuk function register function ya sama lah seperti login function, cuma kebalikannya. Lalu untuk config ini hanya mengkoneksikan database dengan PHP-nya. Untuk login nih, kita ambil email, password, password yang sudah dienkripsi ya dari database. Lalu validasi emailnya di sini. Select from tabel user, email dan password. Jika email dan password benar ada di database, maka login akan sukses. Else, nih else. Yang tadi ya error message doang, yang email atau password salah, masukkan alamat email yang valid, atau harap isi semua kolom. Lanjut ke register. Di sini sama seperti login, tapi untuk register, jika email yang sudah ada di database diregis kembali, maka akan ada
message, email misal, email PM, email contoh @gmail.com sudah terdaftar gitu. Kalau sudah terdaftar. Jika belum, atau akun baru, dia akan dimasukkan ke database nih, insert into tabel user, nama, email, dan emailnya akan dijadiin enkripsi password. Terus ada pop-up, bukan pop-up sih ya, akan muncul tulisan registration sukses seperti tadi. Jika tidak, error database-nya ini. Else sama seperti tadi, masukkan nama email yang valid. Jika ada masalah, sudah selesai untuk login dan register page. Oke, mohon maaf sebelumnya saya belum menjelaskan yang OJS ini. Jadi kita akan memanggil beberapa elemen yang kita butuhkan di indeks PHP. Nah, langsung saja ke sini login button. Jika diklik, maka Ajax akan mengirim data ke login PHP. Dan kita tunggu respon server jika nilainya true. Maka login akan sukses dan masuk ke home PHP. Home PHP ini sebagai perantara untuk membuka beranda.html. Lalu jika else, maka akan menampilkan error message seperti alamat email tidak valid dan sebagainya. Lalu di sini input kita akan disimpan di server. Nah, sekarang register button jika diklik, maka seperti tadi akan mengirim data ke register PHP. Jika nilainya true, maka akan nge-show message yang registration sukses gitu. Di sini kita simpan inputan kita di server. Lanjut ke tampilan beranda ini PMB-nya. Sini ada navbar yang terisi dengan logo, beranda, info pendaftaran, program studi, berita acara, dan ada button logout. Jika di hover begini. Lalu di sini ada hero section, di mana ada teks penerimaan mahasiswa baru tahun segini, ada button daftar sekarang, dan panduan PMB. Nanti ini button-button ini akan dijelaskan sama saya terakhir ya. Di sini ada background banner dari background ITB ini sebenarnya. Nih, dan ini ada statistik PMB yang ada counternya jika di hover begini. Lalu ada sejarah universitas, ini pakai collapse dari Bootstrap. Bisa baca selengkapnya. Ini lagu-lagu dari icon-icon dari Bootstrap, bla bla bla. Ini informasi dan berita. Saya ambil dari ini, berita dan cara ya. 3 doang di berita dan acara, sebenarnya ada 6. Bantuan, bisa chat, bla bla bla, email, dan footer. Ini profile, yang penting, akademik, bla 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 bla, copyright. Oke. Untuk button daftar sekarang, dia akan muncul ke page form pendaftaran PMB. Bla bla bla, gmail.com. Ntar, bisa mau daftar nih. Set, 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 set. Aduh, asal sekolah, bla 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 bla. Ke teknik informatika, kirim pendaftaran, set. Maka akan muncul pop-up. Ini dari Bootstrap, modal sukses ya. Sukses modal, pendaftaran berhasil yang dipakein JS juga. Set. Terima kasih telah melakukan pendaftaran PMB. Kembali ke beranda. Nah, untuk panduan PMB seperti ini. Kan ke page panduan HTML. Dan ada panduan-panduan, ada ikon-ikon dari Bootstrap, bla 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 bla. Bisa kembali ke beranda juga. Dan untuk logout, akan muncul pop-up seperti ini. Jika diklik batal, maka kembali ke beranda. Dan jika diklik logout, maka akan kembali ke login page. Oke, kita cepat aja ya. Langsung ke kodenya, beranda HTML. Sini kita udah pakai W5, Bootstrap Icon, Google Font, CSS sendiri. Nah, untuk navbar yang di atas, di sini ada logo juga ini, logo universitas yang Stanford University. Di sini manggil dari image ini folder. Jika diklik, maka ke brand HTML. Ini toggler ya, untuk toggler ini, hamburger menu. Nah, toggler set akan muncul begini. Beranda ada. Gitu ya, toggler dari Bootstrap itu juga. Menu-menu ada beranda HTML ya. Yang tadi logo di kanan akan ke logo HTML ya. Ke page logo HTML, nih button order danger, button small, pixel 3 gitu. Row section ini untuk page header tadi yang berisikan penerimaan mahasiswa baru, tahun akademik, lalu berisi button daftar sekarang dan paduan PMB yang mengarah ke link masing-masing. Lalu ada statistik PMB yang tadi ada counternya, ada jumlah pendaftar, data targetnya 5.000, bla bla bla. Lalu sejarah universitas, lorem ipsum, bla bla bla. Lalu ini pakai Bootstrap juga ini button, data toggle, toggle bisa di collapse nih pakai Bootstrap collapse. Lalu alasan memilih kampus. Apa alasan memilih kampus ini memakai logo-logo, icon-icon dari Bootstrap, kreasi unggul, bla 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 bla. Lalu informasi berita. Ini saya ambil dari menu berita dan acara, saya ambil 3 aja. Misalnya saya jelasin yang item pertama, akan URL ke detik.com. Lalu ini ada thumbnailnya, ngambil dari image ini. Kontennya ada card, card untuk badinya dari Bootstrap, bla 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 bla. Nah, dan item 2, item 3 sama semua. Ini bantuan,
Bisa ke WA 0 bla 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 ini nomor fiktif ya. Button sukses warna hijau, biru, secondary warna secondary warna apa? Oh, secondary warna hijau tua. Footer isinya profil kampus, link penting, bla 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 bla. Lalu copyright. Ini Bootstrap JS, ada JS-nya sendiri juga. Kita masuk ke beranda CSS saja biar cepat. Bisa dilihat ini karena sudah terbantu Bootstrap. Kita kasih sedikit aja ini untuk style, overlay, row content, button primary, bla 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 bla. Responsif untuk responsif banner ya. Ada dua ini, ini untuk responsif biasa keseluruhan web. Ini untuk khusus bannernya. Karena pas itu saya gak kasih ini ternyata kurang responsif bannernya. Udah selesai untuk beranda CSS, kita ke JS-nya. Nah, untuk kontra animasi ini. JS-nya hanya untuk kontra animasi. Yang menghitung ini kontra animasi nih. Oh, ini. Nah, sesuai data targetnya. Nah, di sini sesuai data target dari mulai dari 0, increment, count sampai target ya. Update counter 10, jadi 0, 10, 20, bla 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 sampai data targetnya selesai. Nah, ini kalau dilihat baru mulai terus hanya untuk counter di beranda JS-nya. Nah, dan untuk button-buttonnya tadi seperti logo button, panduan. Nah, kita daftar buttonnya dulu, daftar sekarang tadi kan di sini. Kita buat seperti ini, ada stylenya, body, bla bla bla, pakai image ini backgroundnya nih. Set daftar sekarang tuh ada backgroundnya. Tuh image-nya banner kampus, DPG, bla 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 bla. Partnya begini, button primary begini. Form pendaftarannya begini, ada nama lengkap, email, ya, bla bla bla. Ini pakai option value, option-optionnya tuh. Dengan informatika, alamat, kirim pendaftaran. Nah, sesudah dikirim, maka kita akan munculkan modal suksesnya nih dari Bootstrap. Dan, sukses modal, tab index, ada hidden true. Pendaftaran berhasil. Terima kasih telah melakukan. Nah, lalu ada button kembali ke beranda. Jika diklik, maka ke beranda HTML lagi. Ini ada script dari JS dan ini script, tambahan script untuk modal suksesnya tadi. Nah, ini begini. Lalu untuk panduan HTML ini kita kasih style dikit, bla bla bla, step iconnya with. Ini untuk icon-iconnya ya. Ini yang ini. Yang ini nih. Tuh. CSS untuk icon-iconnya. Ukurannya 55 pixel, height-nya 55 pixel, bla bla bla, background-nya begitu. Bodinya kontainer. Ini text mute biar agak abu, agak pucat gitu ya. Step satu ngisi form pendaftaran calon mahasiswa. Ini pakai icon dari Bootstrap, bla 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 bla. Step 2, step 3, step 4. Nah, ada button kembali ke beranda. Ada Bootstrap JS-nya juga. Nah, dan untuk logout, ada kita kasih style sedikit, logout path, button logout, button batal, kelas. Nah, nih body kelasnya, backgroundnya light. Kita nggak kasih background image ya, display flags, bla 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 bla. Anda akan yakin ingin logout, Anda akan keluar dari perlindungan mahasiswa baru. Nah, jika klik button batal, maka kita kembali ke beranda HTML. Jika kita klik logout, maka jalankan function ini. Tekan ke indeks PHP, yaitu login page dan register page-nya lagi. Seperti ini. Kita logout, set, set. Nah, kan balik ke sini ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan login dan registrasi page serta beranda HTML. Mungkin menu-menu yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sofian Sabila. Di sini saya akan menjelaskan menu info pendaftaran serta header penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2006-2007. Di sini saya akan menjelaskan alur pendaftaran, daftar online isi formulir pendaftaran, upload dokumen ijazah dan berkas, pembayaran biaya pendaftaran, konfirmasi tes dan pengumuman. Di sini juga ada persyaratan, persyaratan umum yaitu untuk memenuhi info pendaftaran ini serta dokumen seperti ijazah atau SQL file. Nah, di sini ada jadwal penting untuk kegiatan pembukaan pendaftaran serta tanggal 1 Juni 2026 dan keterangan pendaftaran online dibuka. Di sini ada juga biaya, jenis biaya pendaftaran, jumlah serta keterangan biaya awal pendaftaran. Nah, di sini juga bisa melihat biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi biaya pendaftaran ini bisa berubah juga sewaktu-waktu. Nah, di sini ada tambal bottom yang bisa mendaftar
info pendaftaran ini. Nah, yang terakhir ini ada footer, yaitu berisi link universitas, link penting seperti beranda, akademik, kalender akademik, atau kontak dan sosial media yang bisa dihubungi. Dan di sini ada copyright universitas, info, info pendaftaran. Di sini saya akan melanjutkan kode info pendaftaran PMB Universitas. Nah, di sini ada link bootstrap 5, link bootstrap icon, font, CSS, serta navbar. Di sini navbar itu untuk beranda info pendaftaran, program studi, berita dan acara, kontak, logout. Dan di sini juga ada kode hero untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2006-2007. Dan di sini ada alur untuk alur pendaftaran. Daftar online, isi formulir pendaftaran. Serta di sini ada persyaratan yang berisi persyaratan umum. Di sini ada juga kode jadwal penting yang tadi saya jelaskan. Di sini ada link biaya yang tadi sudah saya jelaskan juga. Serta link daftar, link footer, profil kampus, dan link penting yang tadi sudah saya jelaskan juga. Link akademik dan link kontak dan sosial media. Terima kasih. Menu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bersama Pau di sini. Oke, perkenalkan saya Ahmad Info Paujan. Akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi selanjutnya di sini itu ada program studi. Di page program studi ini tuh ada navbar yang ada di semua page. Lalu di sini tuh ada page header yang ada judul program studi, pilih program studi sesuai minat dan bakat mahasiswa baru nanti. Di sini pilihan prodinya itu ada teknik informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, dan psikologi. Jadi universitasnya hanya menyediakan 6 program studi. Contohnya di sini kita akan mengklik di jurusan teknik informatika. Ketika kita mengklik button teknik informatika di sini, maka akan muncul info tentang jurusan teknik informatika. Di sini tuh teknik informatika berakreditasi A. Jadi program studinya itu berfokus pada pengembangan perangkat lunak, komputasi, serta teknologi informasi modern. Di sini ada icon-icon tentang informatika tentunya biar lebih bagus. Prospek karirnya di sini juga ada sebagai software developer, web developer, dan lain-lainnya. Kita kembali ke page pro di sini. Eh, untuk umumnya di sini itu setiap icon tombol untuk prodi itu sama saja akan menghasilkan output tentang prodinya sendiri gitu. Lalu selanjutnya itu di sini ada tombol daftar sekarang yang akan muncul form pendaftaran PMB yang sudah dijelaskan oleh rekan saya gitu. Lalu selanjutnya di sini ada juga footer yang itu sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Begitu untuk penjelasan tampilan page-nya. Kita beralih sekarang ke kode programnya. Aduh, bentar ada motor. Untuk kode programnya sendiri, di sini tidak jauh dari penjelasan rekan-rekan saya. Di sini kita memakai Bootstrap 5, link-link Bootstrap 5, icon, Google Fonts, CSS-nya, terus navbarnya juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Cuman di sini itu ada hero. Hero itu sebagai page header-nya. Di sini sebagai judul menggunakan H1 itu. Lalu di program studi ini tuh ada icon tombol-tombol prodi. Sini misalnya ada teknik informatika, terus sistem informasi, manajemen, dan lain-lainnya. Ini menggunakan Bootstrap juga tentunya. Jadi nanti itu ketika kita mengklik si tombol icon prodinya, misal kita klik di program TI-nya, maka ketika kita pencet itu akan menghasilkan output dari kode
TI di sini yang berisi tentang info-info tentang informatika. Begitu, terima kasih. Mungkin segitu saja penjelasan dari Ahmad Iqbal Fauzan untuk program studi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fawzal Muhammad Al-Hafiji. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu, yaitu berita dan acara. Dan yang di sini yang ke satu ada di menu navbar, yang tentunya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Dan yang kedua ada di menu header, dan tentunya kita menampilkan berita dan acara, informasi terbaru berita dan acara. Dan selanjutnya ini adalah seputar berita-berita yang pada umumnya ada di PMB. Dan yang ke satu ada di, tentunya ada di cek program beasiswa juga. Dan ini yang kedua ada di UM Bandung, tiga pesonamu, empat ini mungkin kampus hukum, dan selebihnya itu adalah berita. Dan di sini kita akan mengklik contohnya di pengumuman cek program. Nah, kita masuk di menu, yaitu di web detik.com, yang tentunya di menu ini kita memasukkan link yang ada di detik.com di kode kita. Di menu kodenya, tentunya di VS Code-nya, kita tentunya memakai bootstrap kelima juga. Dan di sini ada di menu navbar. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya juga. Dan yang di sini ada di page header-nya. Page header kita memakai background color warna biru tentunya. Dan di sini flashnya full header bold. Kita memberikan berita dan acara, informasi terbaru berita dan acara dunia. Dan di sini ada di menu konten, yang tadi saya sudah jelaskan di item ke-1, yaitu kita memakai link dari detik.com yang sudah saya tampilkan tadi. Otomatis sudah diklik itu masuk ke dalam link ini, ke web ini, detik.com. Yang selanjutnya ada di menu thumbnail dan juga konten, tentunya pengumuman beasiswa seperti flash dari, mungkin gitu aja. Dan selebihnya itu sama aja ya. Mungkin terima kasih juga. Saya Fawzal Muhammad Al-Fiji dan rekan saya yang akan melanjutkan eh, menu selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gazi Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontak. Dan di sini ada navbar yang berisi beranda info pendaftaran program studi, berita dan acara yang telah dijelaskan oleh teman rekan saya. Dan di sini ada Sheeder yang berisi kota kami. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai PMB. Dan di kiri sini ada form kontak yang bisa juga diisi. Coba kita isi dulu. Dan terkirim. Dan di sebelah kanannya ada informasi kontak, ada alamat, nomor telepon, email, dan ada ikon-ikon juga. Dan di bawah sini ada maps, maps juga dari Jakarta. Dan saya akan menjelaskan tentang kode-kodenya. Di sini memakai Bootstrap 5, memakai Bootstrap Icon dan Google Font. Dan di sini juga kita memakai CSS dan navbar. Navbar di sini sudah dijelaskan oleh teman-teman rekan-rekan saya sebelumnya. Dan di bawah sini kita memakai page header. Page header itu yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Dan ini ada konten yang berisi form kontak yang tadi saya perlihatkan, form kontak, nama lengkap, email, dan saat mengirim pesan tadi. Dan di bawah sini ada info kontak tentang informasi kontak, alamat, email, yang sebelah kanan, sebelah kiri tadi, sebelah kanan. Dan di bawah sini berisi map yang tadi saya tunjukkan, dan ini ada link Google Map-nya. Dan di bawah sini ada footer yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Dan mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin sekian presentasi penjelasan mengenai PMB dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau tutur kata kami yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.